Annyeonghaseyo, 친구들. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang bacim. Mungkin teman-teman udah tahu nih, bacim itu maksudnya apa sih? Cuma nggak apa-apa ya, kita ulangin lagi aja. Oke, bacim ini, sebelum kita belajar bacim, kita harus tahu dulu nih, aturan kenapa huruf tersebut disebut dengan bacim. Yang pertama, disebut bacim apabila huruf konsonan tersebut tidak bertemu lagi dengan huruf vokal. Berarti itu disebut dengan bacim. Mengenai bacim, yang terpenting teman-teman tahu dulu bacim itu kapan sih disebut bacim ya. Oke, yang pertama kita akan membahas bacim bacim nian teman-teman. Oke, di bacim nian ini teman-teman nggak perlu pusing karena untuk bacim nian ini sangat mudah. Karena huruf nian apabila berada di awal kata atau berada di akhir kata, dia tetap sama dibaca en, dia tidak akan berubah teman-teman. Jadi itu sangat mudah ya. Oke, contohnya gimana Kak? Contohnya, kita mulai ya. San ini gunung ya teman-teman. Nah, yang mana sih yang disebut dengan bacim? Bacim itu adalah huruf nian yang berada di bawah ini. Inilah yang bacim teman-teman. Ini kalau kita tulis tetap akhirannya disebut dengan en atau nian, san. Walaupun dia berada di bawah atau menjadi bacim, dia tidak akan berubah bunyi. Tetap menjadi en atau nian, baik di awal kata, di tengah-tengah kata, atau di akhir kata sebagai bacim, tetap akan menjadi nian. Ya. Lanjut teman-teman. Ini adalah bacim M, maksudnya bacim miem nih teman-teman ya. Miem ini sama juga teman-teman, baik dia berada di awal kata, di tengah-tengah kata, ataupun di akhir kata sebagai bacim, dia tidak ada perubahan bunyi, tetap sebagai atau miem. Contoh, yang pertama, yang gampang-gampang aja, kita nggak usah yang sulit ya. Bom. Di akhir kata dia tetap menjadi huruf M atau miem. Pom. Kayak gitu. Bisa ya teman-teman ya. Lanjut untuk bacim yang ketiga, ini adalah huruf I yang teman-teman. I yang. Tapi sebelum kita membahas kalau dia menjadi bacim, yang perlu teman-teman tahu apabila huruf I yang ini dia berada di awal kata, dia no sound ya, no sound. Di awal kata dia tidak ada soundnya atau tidak berbunyi teman-teman. Karena yang ini dia hanya menemani huruf vokal aja. Huruf vokal itu dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ditemani. Contohnya seperti A. Ini dibacanya adalah huruf A, kayak gitu ya teman-teman ya. Terus ada huruf O. Jadi huruf I yang ini tidak berbunyi, hanya menjadi pendamping si huruf vokal aja. Nah, kalau dia berada di akhir kata atau menjadi bacim di akhir konsonan, contohnya ini kang. Nah, dia akan merubah menjadi kang. Menjadi ing, teman-teman. Contoh lain, menjadi sarang. Ini dibacanya adalah sarang. Jadi ingat teman-teman ya, kalau di awal kata dia tidak ada bunyi, tapi kalau dia menjadi bacim itu akan disebut atau berbunyi sebagai eng. Lanjut, yang keempat ada bacim real atau R. Cuma sebelum kita mempelajari bacim real, ini banyak banget teman-teman yang bertanya, huruf real ini Kak, kalau di awal kata menjadi apa? Atau disebutnya sebagai apa? Kalau di tengah-tengah kata, kalau dia bertemu dengan huruf vokal atau huruf konsonan, dia menjadi apa? Oke, kita bahas sekarang aja ya. Mumpung kita lagi membahas mengenai bacim. Yang pertama, kalau real di awal kata itu disebutnya R, teman-teman. R. Kita kasih contoh ya. Huruf R ini. Huruf R. Kalau di awal kata, dia dibacanya adalah huruf R. Contoh,
Radio. Radio dalam bahasa Korea itu radio juga teman-teman. Radio. Nah, ini kan dia di awal kan, dia berada di awal. Nah, dia akan disebutnya adalah radio. Kayak gini. Contoh, love. Kalau orang Korea tuh biasanya tuh nyebut love itu bahasa Inggris yang dibuat menjadi bahasa Korea. Robe. Robe. Bukan love, tapi robe. Kayak gini teman-teman. Robe tulisannya itu menjadi robe. Jadi di awal kata dia disebutnya adalah R ya. Gimana kabarnya kalau huruf real bertemu dengan huruf vokal? Oke teman-teman, huruf real kalau bertemu dengan huruf vokal mungkin dia berada di tengah-tengah kata gitu ya. Contohnya mareda. Mareda. Dia disebutnya tetap R teman-teman. Jadi kita sebutnya atau mengucapkannya itu mareda. Tetap disebutnya adalah huruf R, bukan L ya. Contoh lain nih. Sorin. Nah, ini tetap dibacanya adalah R. Jadi sorin teman-teman. Kayak gini ya. Kalau real di akhir kata, ini disebut dengan bacim teman-teman. Jadi kalau seandainya tadi di awal kata atau bertemu dengan huruf vokal, dia disebutnya R. Tapi kalau huruf real menjadi bacim atau di akhir kata, dia disebutnya L. L ya teman-teman ya. Contoh. Nah, ini dibacanya bukan mur, tapi dibacanya mul. Mul itu air. Contoh lain. Kita menyebutnya nal, bukan nar ya teman-teman. Nah, kalau di akhir kata atau menjadi bacim, dia disebutnya adalah L. L. Bisa ya? Nah, ini nih yang paling banyak banget pertanyaan. Kak, gimana Kak kalau seandainya huruf real bertemu lagi nih sama huruf real, itu dibacanya apa? Oke, kita akan bahas sekarang ya teman-teman ya. Oke, kalau huruf real bertemu real lagi, itu akan dibacanya L, teman-teman. Apabila huruf real bertemu dengan real lagi atau dengan konsonan, itu akan dibacanya L. Contoh, nama nih yang sering banget tanya. Ali, gimana penulisannya Kak? Ali itu huruf A bertemu dengan huruf real, ketemu lagi dengan huruf real, tambah huruf I. Ali. Tulisannya adalah Ali. Contoh yang lain. Nah, huruf real ketemu dengan huruf real lagi. Nala. Nala. Itu artinya adalah terbang, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi huruf real kalau di awal kata, bertemu huruf vokal, di akhir kata, atau bertemu dengan konsonan, itu disebut apanya, disebut apa, teman-teman udah tahu sekarang gitu ya. Nah, nanti kita udah belajar mengenai 4 bacim, ada huruf nien, miem, iyeng, dan huruf real. Teman-teman hafalin, next video kita akan belajar lagi mengenai bacim K, bacim T, dan bacim P. Oke? Kamsahamnida, teman-teman.